Ya, selamat pagi anak-anak. Semuanya semoga sehat selalu di rumah ya dalam kondisi yang seperti saat ini di mana dalam proses pembelajaran kita menggunakan proses daring. Kalian belajar di rumah, ya Bapak dari sekolah memberikan materi. Tetapi sebelum nanti pembelajaran dimulai, tolong perhatikan aturan-aturan yang harus dipenuhi. Pertama, absen. Itu absen kehadiran kalian itu nanti yang sudah Pak share tadi itu tolong diisi sesuai dengan nomor absen urut kalian ya, semuanya harus terabsen dulu. Nah, sebelum melangkah ke materi-materi yang akan Bapak sampaikan, terlebih dahulu Bapak akan ya mengaturkan pengajari umat, yaitu ya yang berkaitan dengan kegiatan hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Nah, di sini pada saat kalian dalam proses pembelajaran hari ini juga Pak minta kalian semua duduk tenang. Tenang, rapikan duduk kalian ya. Sudah kalian rapi duduk, mari kita berdoa ya. Tadi Pak sudah menyampaikan dengan salam hormat, sekarang kita berdoa ya, sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing. Ya, pertama, sudah kalian duduk dengan tenang, tarik nafas kalian dengan pelan. Setelah kalian menarik nafas dengan pelan, keluarkan dengan pelan. Tarik nafas kalian dengan pelan, keluarkan dengan pelan. Sekali lagi, tarik nafas kalian dengan pelan, keluarkan dengan pelan. Sambil pejamkan mata kalian. Nah, di dalam hal kalian sudah memejamkan mata kalian, kalian sekarang doakan. Yang pertama kalian doakan adalah orang tua kalian. Semoga mereka sehat selalu, semoga mereka tetap dilindungi oleh Tuhan, semoga mereka orang tua kalian tetap diberikan jalan yang terbaik. Nah, bagi kalian yang sering melawan orang tua atau menentang orang tua atau sering ya memarahi orang tua, itu tidak benar. Ya, makanya sekarang kesempatan kalian untuk minta maaf ke mereka, karena apapun bentuk yang kita lakukan itu nantinya adalah semua tanggung jawab orang tua kalian, bukan orang lain. Nah, dalam hal ini kalau kalian ada salah dengan orang tua kalian, silakan kalian minta maaf ya. Semoga Tuhan mengampuni maaf kalian, semoga Tuhan berikan jalan yang terbaik ya untuk kalian. Nah, setelah nanti lagi sebentar kalian berdoa, setelah Pak akhiri ya doa itu ya, kalian baru bisa kembali proses pembelajaran. Silakan doanya dengan tenang. Ya, doa sudah selesai. Nah, selanjutnya yang perlu Pak sampaikan, karena dalam pertemuan hari ini yang pertama kali ya, dan dalam kegiatan pembelajaran materi IPS, di mana IPS untuk kelas 7 Bapak sendiri yang mengajar. Bapak adalah yang nama Bapak adalah Inengah Sridano ya, asal dari Negaro ya. Ya, Bapak bertugas di SMP Negeri 8 Denpasar yang terkenal dengan Griasta ya. Griasta itulah nama keren dari sekolah kita ya. Nah, di sini kalian sudah sangat bangga dan sangat bersyukur kalian sudah diterima di SMP Negeri 8 Denpasar, yaitu dengan nama Griasta, di mana nanti di dalam kegiatan-kegiatan yang semestinya di dalam kegiatan reguler itu ada beberapa hal yang ada di sekolah kita, kalian juga bisa mengikuti ya. Nah, untuk dalam proses kegiatan pembelajaran hari ini kalian sudah mengenal Bapak ya secara tidak langsung hanya melalui dengan proses daring ini ya. Mudah-mudahan kalian sudah tahu dan paham ya. Tapi nanti aturan-aturan yang kita jalani bersama tolong ikuti dengan tertib ya, dengan disiplin, dengan benar-benar dengan giat ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi ya. Tolong perhatikan materinya ya. Di sana ada materi, kita berbicara masalah pengertian ruang dan interaksi antara ruang. Di dalam buku IPS ya, materi IPS ini kita berbicara masalah ruang atau pengertian dengan ruang, itu adalah di bab 1. Di bab 1 ya, itu manusia, tempat dan lingkungan. Itu semestinya di bab 1, tetapi ini sub bab satunya, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Di dalam bab 1 itu ada ya berapa sub bagian dari materi ya. Di dalam bab 1 itu cuma Pak bahas di dalam sub yang A. Nah, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, berarti kita akan berbicara
apa sih itu ruang, apa sih itu interaksi, apa itu antar ruang. Nah, di sini ada gambar sajian, ada dia daerah pegunungan, ada di daerah, yaitu adalah di daerah daratan atau sering juga dikatakan daerah sungai, ya, atau daerah pesisir pantai. Nah, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang itu kalian sudah tahu, ya, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Itulah yang disebut dengan ruang. Ya, seperti kalian sekarang, tempat tinggal kalian di rumah itu, ya itu juga termasuk ruang, ya. Ruang untuk belajar, ruang untuk menerima teman-teman kalian di kamar tamu, ruang untuk kegiatan-kegiatan untuk orang tua kalian, itu ruang. Termasuk di luar ini juga termasuk ruang, ya, di halaman rumah kalian itu juga ruang. Nah, itulah secara pengertian yang disebut dengan ruang adalah tempat di permukaan bumi. Yang ada di permukaan bumi ini, itulah yang disebut dengan ruang. Itu yang bahasan yang pertama. Selanjutnya, ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga merupakan lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi atau memengaruhi, ya, sebetulnya itu mempengaruhi permukaan bumi. Itu juga ruang. Nah, selanjutnya, ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, seperti laut, itu juga ruang, sungai, danau, dan di bawah permukaan bumi, yaitu air tanah sampai kedalaman tertentu. Nah, itu ruang lingkup apa yang kita disebut dengan ruang. Apa itu sih ruang? Sehingga kalian tahu nanti kalau ada yang nanya, apa sih itu ruang? Seperti itu. Ya, selanjutnya juga, ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai, ya, pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagian dari kita hidup. Itu juga ruang, ya, lapisan-lapisan tertentu yang ada sumber daya bagi kehidupan kita, itu seperti tempat air dan sebagainya, itu juga termasuk ruang, ya. Berikut juga, ya, adanya berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian daripada ruang, ya, baik itu makhluk hidup untuk tinggal, hewan, termasuk yang lainnya, ya. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat, ya, dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Nah, itu secara keseluruhan kalau kita rangkum, kalau kita tarik, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tokoh, ya, yang sangat terkenal. Nah, beliau juga merupakan ikut terlibat di dalam proses, ya, penyusunan materi ini, yaitu namanya adalah, ya, Bintaro. Ya, buku yang diterbitkan tahun 1987. Di sana beliau mengatakan interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Nah, itu menurut Bintaro, ya, dalam bukunya tahun 1987. Nah, selanjutnya, ya, apa sih itu interaksi? Interaksi itu bisa terjadi secara langsung, bisa terjadi secara tidak langsung. Itu menurut beliau. Nah, interaksi yang bisa kita lakukan secara langsung, ya, di mana seseorang datang ke tempat tujuan. Contohnya, kalau kalian interaksi secara langsung, kalian harus datang ke sekolah. Di mana? Ke sekolah, ke SMP, PG 8, atau ke Griasta. Datang kalian ke sekolah, ya, ketemu dengan Bapak. Itu interaksi secara langsung. Sedangkan interaksi tidak langsung, ya, seperti ini, ya. Kalian diam di rumah, Bapak menyampaikan materi, kalian tonton baik itu di HP kalian, ya. Nah, itu termasuk juga interaksi tidak langsung, atau di laptop kalian. Nah, bisa kita katakan sebagai interaksi tidak langsung, misalnya dengan apalagi membaca berita-berita yang disajikan di televisi, ya, berita yang sedang tren sekarang, ya, yang mana COVID itu, ya, dari tahun 2019 itu berita itu sangat santer, ya, sangat dicakupi oleh semua manusia, ya, bahkan hewan katanya sudah kena oleh COVID yang disebut dengan COVID-19, ya. Kenapa? Karena itu penyakit yang ditimbulkan itu sangat mematikan, tetapi, ya, kita tidak takut. Yang penting ikuti, ya, aturan-aturan, ya, yang dicanangkan oleh pemerintah, ya, itu ingat ikuti, ya. Kemana kita keluar itu ingat pakai masker, ya, gunakan masker dengan benar. Sampai di tempat-tempat tujuan itu ada proses pengukuran suhu tubuh, ya, dan ada cuci tangan. Itu semua harus diikuti. Kembali kita ke rumah juga ikuti aturan-aturan itu
saya yakin, Bapak yakin kita akan tetap sehat kembali ya. Nah, karena yang kena itu sampai fatal, sampai meninggal itu biasanya punya dia penyakit-penyakit khusus. Ya, ada penyakit jantung, paru-paru dan yang lainnya. Ya, itu kalau kita menurut tokoh itu ya. Selanjutnya, ada beberapa kondisi saling bergantung yang dipengaruhi untuk terjadinya interaksi ruangan. Ya, tadi menurut siapa namanya itu? Intarto itu adalah yang menurut bukunya tahun ya yang diterbitkan seperti itu ya, bahwa di sini ada interaksi ruangan. Interaksi ruangan itu ya ada 3 ya interaksi ruangan. Pertama yang namanya interaksi saling melengkapi atau kerennya adalah complementary ya, complementarity ya, itu saling melengkapi. Yang disebut dengan saling melengkapi adalah saling mengisi ya, sama dengan Bapak dan kalian, kita saling melengkapi ya, materi Pak sampaikan, kalian mendengarkan, ini namanya saling melengkapi. Tetapi dalam saling melengkapi ini di masyarakat ya kalau kalian lihat adalah terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Contohnya wilayah A, dia surplus, yang disebut dengan surplus adalah kelebihan sayur ya, banyakan sayur mereka di sana di wilayah A. Tetapi di wilayah B surplus ikan ya, kebanyakan dia punya ikan, kelebihan ikan. Nah, di dalam proses kejadian ini yang kalian saling melengkapi, sehingga wilayah A ya jelas membutuhkan apa? Ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayur. Nah, inilah yang disebut dengan saling melengkapi. Sehingga wilayah A, masyarakat yang ada di wilayah A, ya dia datang ke wilayah B, beli ikan, ya untuk apa? Dikonsumsi, ya untuk apa? Kebutuhan hidup. Begitu pula sebaliknya di wilayah B, dia datang ke wilayah A, beli apa? Beli sayur. Untuk apa? Untuk melengkapi kebutuhan hidup. Itulah yang disebut dengan saling melengkapi. Nah, berikutnya yang kedua, kesempatan antar ya, yang disebut dengan kesempatan antar di antara wilayah A dan B, tetapi ada wilayah C di sini. Ya, disebut dengan kesempatan antar. Makanya kesempatan antar merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak, biaya untuk apa? Memperoleh produk yang tersebut. Nah, makanya di dalam kesempatan ini makanya ada wilayah A yang surplus sayuran, tetapi wilayah A itu minus ikan. Nah, ada wilayah B surplus ikan, tetapi minus sayuran. Sekarang muncul wilayah C, di mana di wilayah C surplus ikan, minus sayuran. Nah, di sini kenapa ke wilayah A ya tidak lagi ke wilayah B? Karena jarak ya, faktor jarak, karena lebih dekat ke wilayah C ya, dan lebih murah biayanya. Nah, makanya wilayah A pasti ke wilayah C, bukan ke wilayah B lagi ya itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, kemudahan transfer. Transfer itu berarti kemudahan mengirim. Contohnya kayak Bapak sekarang kemudahan transfer apa? Transfer informasi materi ke kalian, karena kalian di rumah ya, dengan memperhatikan ini bisa transfer ya, makanya sebenarnya kemudahan transfer. Nah, pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya, di mana biaya itu untuk terjadinya ya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperolehnya. Itu kemudahan transfer ya, pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Kita ngangkut barang ya, ngangkut orang itu jelas memerlukan biaya. Contohnya dari daerah Jemberana membawa barang ke Denpasar, jelas ya perlu biaya. Begitu pula orang dari Jemberana naik kendaraan ya atau numpang bus, itu jelas ya memerlukan biaya. Makanya ini biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperolehnya. Kalau mereka berjualan, kalau mereka bisnis, harus ya biayanya ya jelas lebih rendah. Ya, biaya yang dikeluarkan harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperolehnya. Selanjutnya, jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Ya, kalau biayanya lebih tinggi, tidak akan terjadi yang namanya interaksi antar ruang. Ya, selanjutnya kemudahan transfer dan biaya ya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur. Ya, yang disebut dengan infrastruktur yaitu tanah dan prasarananya. Ya, sarananya yang bagaimana, termasuk prasarananya yang bagaimana. Ya, makanya pemerintah seperti Pak Jokowi sekarang dia apa?
infrastruktur yang diperbaiki dulu supaya masyarakat itu mudah, seperti jalan diperbaiki, sekolah, semuanya itu berkaitan dengan infrastruktur, ya baik itu sarana dan prasarananya yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Nah itu di ketiga ya. Selanjutnya contoh kemudahan transfer, di mana seseorang akan menjual sayur dari wilayah A ke wilayah B, namun jarak menuju wilayah B seperti Pak Hadi katakan di dua ya, di bagian 2 mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui, akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayur ke wilayah B. Nah itu seperti itu ya, karena jalan rusak ya, transportasi tidak ada, sehingga itulah juga menyebabkan transportasi tidak jalan. Nah seperti itu materi yang Pak sajikan dalam pertemuan hari ini ya. Nah untuk pertemuan berikutnya ya, yang kita masuk ke sub B ya, nanti tolong siapkan juga ya. Mudah-mudahan apa yang Pak sajikan tadi ya sudah kalian terima dengan baik ya, sudah kalian cermati, sudah kalian bisa pahami ya. Untuk hari ini materi Pak akan akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.